Baik, selamat malam Bapak Adi, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niko Manggita Utami dengan nomor NIM 23020100042 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya buat dengan judul Rebranding Identitas Visual dan Strategi Digital Advertising pada Bisnis Pondok Dekorasi. Baik, yang pertama ada latar belakang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pentingnya identitas visual dan strategi digital, yang dimana di era perkembangan teknologi, identitas visual yang kuat dan strategi pemasaran digital yang terarah menjadi kunci utama bagi bisnis dan penciptaan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan audiens. Yang kedua ada permasalahan identitas visual. Pondok Dekorasi saat ini belum memiliki logo tetap dan konsisten, di mana elemen desain seperti gaya visual serta palet warna berbeda-beda pada setiap postingan media sosial. Yang ketiga ada kelemahan strategi promosi. Pengelolaan media sosial yaitu TikTok dan Instagram masih minim perancangan, hanya bersifat dokumentasi tanpa narasi yang jelas, serta belum memaksimalkan fitur iklan berbayar atau digital advertising untuk menjangkau target pasar yang relevan. Selanjutnya ada potensi dan urgensi solusi. Meskipun memiliki potensi estetika tinggi dalam jasa dekorasi, usaha ini sangat membutuhkan perancangan identitas visual menyeluruh dan konten digital yang terstruktur untuk memperluas jangkauan promosi serta membangun brand awareness. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang identitas visual dan menjadi promosi digital yang dapat menunjukkan Pondok Dekorasi secara konsisten serta membantu meningkatkan kualitas komunikasi dan promosi usaha. Selanjutnya ada batasan masalah, ada 3. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada perancangan identitas visual dan media promosi digital untuk Pondok Dekorasi yang berlokasi di Desa Pring Banjar Katolan, Blabatuh, Gianyar, Bali. Yang kedua, media yang dirancang meliputi logo, elemen identitas visual, serta konten digital untuk Instagram dan TikTok, serta WhatsApp bisnis sebagai platform promosi utama. Selanjutnya ada gaya visual yang dikembangkan dan difokuskan pada konsep estetika yang sesuai dengan karakter bunga teratai dan kebutuhan brand tanpa mengeksplorasi gaya visual lain di luar konteks tersebut. Baik, tujuan penelitian dari tujuan penelitian ini yaitu merancang identitas visual dan media promosi digital yang mampu mempresentasikan karakter Pondok Dekorasi secara konsisten serta meningkatkan keefektifan komunikasi dan jangkauan promosi melalui penerapan desain yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan konteks usaha. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam proses perancangan identitas visual dan media digital, sehingga dapat mengembangkan kemampuan analisis, kreativitas, serta penerapan teori desain komunikasi visual dalam konteks nyata. Selanjutnya ada manfaat bagi institusi, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi institusi dalam pengembangan kurikulum, khususnya terkait praktik perancangan identitas visual pada UMKM. Yang ketiga ada manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan kontribusi dalam bentuk solusi visual yang dapat membantu Pondok Dekorasi meningkatkan keefektifan promosi, memperluas jangkauan audiens, dan memperkuat citra usaha, sehingga berdampak pada peningkatan layanan serta pengembangan ekonomi kreatif lokal. Selanjutnya ini adalah 5 penelitian terdahulu yang saya ambil dari tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya ada kebaruan karya. Yang pertama ada penelitian ini menggunakan metode design thinking. Yang kedua menghasilkan identitas baru untuk UMKM. Yang ketiga mengaplikasikan identitas visual untuk promosi di media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan
Metode pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk metode pengumpulan data sekunder menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode perancangan media menggunakan metode design thinking, yaitu terdiri dari 5 tahapan. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Selanjutnya ada skema perancangan yang dimana ada empathize, ada wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Di bagian define ada wawancara, observasi, analisis SWOT, urgen penelitian, dan solusi penelitian. Selanjutnya ada ideate, ada dibagi ada brainstorming, mind mapping, mood board, dan sketsa. Selanjutnya ada prototype, yaitu GSM, logo, palet warna, tipografi, elemen grafis, dan template postingan. Selanjutnya ada testing, yaitu ada user testing. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Di sini ada penelitian ini dilakukan di kediaman narasumber, yaitu di Desa Pringbanjir Patolan, Blabatu, Gianyar, Bali, dengan durasi penelitian dimulai dari bulan April sampai Juni 2026. Selanjutnya ada empathize. Di sini ada wawancara, bertujuan untuk menggali informasi mengenai latar belakang usaha, visi dan misi brand, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan identitas visual, serta harapan pemilik terhadap perancangan identitas visual dan strategi digital advertising. Ada observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha, termasuk proses kerja, lingkungan usaha, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada studi pustaka, yang dimana dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang relevan dengan perancangan identitas visual dan media promosi digital. Sumber yang digunakan berupa buku dan jurnal terkait desain komunikasi visual, branding, dan digital advertising. Selanjutnya ada dokumentasi, yang dimana dilakukan untuk mengumpulkan data visual berupa foto, lokasi usaha, proses produksi, arsip desain, dan tangkapan layar media sosial Pondok Dekorasi. Data dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis kondisi existing dan dasar pengembangan konsep identitas visual serta media promosi digital. Selanjutnya ada define, di mana analisis wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi Pondok Dekorasi serta kebutuhan perancangan identitas visual dan media promosi digital. Pada wawancara digunakan untuk memahami kebutuhan dan kendala dari pihak usaha, observasi dan dokumentasi untuk mengkaji kondisi visual serta media promosi yang digunakan, dan studi pustaka sebagai landasan teoris dalam menentukan arah perancangan. Keseluruhan analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan, urgensi penelitian, dan solusi perancangan pada tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal Pondok Dekorasi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu menentukan arah dan strategi perancangan identitas visual serta media promosi digital agar solusi yang dirancang dapat memaksimalkan potensi usaha, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan ancaman yang ada. Selanjutnya ada ideate, yaitu brainstorming, ada tema, warna, tipografi, elemen visual, ide logo, media yang digunakan, dan target audience. Selanjutnya ada mind mapping, ini adalah mind mapping yang sudah saya buat. Selanjutnya ada mood board, dan di sini ada prototype. Bagian tahapan prototype merupakan tahapan perwujudan konsep desain ke dalam bentuk visual yang meliputi penyusunan grafik standar manual atau GSM, perancangan logo, penetapan palet warna, tipografi, elemen grafis, serta pembuatan template postingan media sosial. Seluruh elemen tersebut dirancang sebagai satu kesatuan sistem identitas visual yang konsisten dan mudah diterapkan pada berbagai media promosi digital dari Pondok Dekorasi. Selanjutnya ada testing atau user testing. Tahap testing dilakukan untuk mengevaluasi hasil perancangan identitas visual dan media promosi digital melalui penilaian kualitatif.
Masukan yang diperoleh digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain agar sesuai dengan kebutuhan pondok dekorasi dan tujuan perancangan. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari pemaparan presentasi dari metodologi penelitian yang sudah saya buat. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk Bapak Adi. Terakhir saya ucapkan selamat malam. Baik, selamat malam Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Manggita Utami dengan nomor NIM 230210042 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya buat dengan judul Rebranding Identitas Visual dan Strategi Digital Advertising pada Bisnis Pondok Dekorasi. Baik, yang pertama ada latar belakang. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada pentingnya identitas visual dan strategi digital, yang dimana di era perkembangan teknologi, identitas visual yang kuat dan strategi pemasaran digital yang terarah menjadi kunci utama bagi bisnis dan penciptaan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan audiens. Yang kedua ada permasalahan identitas visual. Pondok dekorasi saat ini belum memiliki logo tetap dan konsisten, di mana elemen desain seperti gaya visual serta palet warna berbeda-beda pada setiap postingan media sosial. Yang ketiga ada kelemahan strategi promosi. Pengelolaan media sosial yaitu TikTok dan Instagram masih minim perancangan, hanya bersifat dokumentasi tanpa narasi yang jelas, serta belum memaksimalkan fitur iklan berbayar atau digital advertising untuk menjangkau target pasar yang relevan. Selanjutnya ada potensi dan urgensi solusi. Meskipun memiliki potensi estetika tinggi dalam jasa dekorasi, usaha ini sangat membutuhkan perancangan identitas visual menyeluruh dan konten digital yang terstruktur untuk memperluas jangkauan promosi serta membangun brand awareness. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang identitas visual dan menjadi promosi digital yang dapat menunjukkan pondok dekorasi secara konsisten serta membantu meningkatkan kualitas komunikasi dan promosi usaha. Selanjutnya ada batasan masalah, ada 3. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada perancangan identitas visual dan media promosi digital untuk pondok dekorasi yang berlokasi di Desa Pring Banjar Patolan, Blabatuh, Gianyar, Bali. Yang kedua, media yang dirancang meliputi logo, elemen identitas visual, serta konten digital untuk Instagram dan TikTok serta WhatsApp bisnis sebagai platform promosi utama. Selanjutnya ada gaya visual yang dikembangkan dan difokuskan pada konsep estetika yang sesuai dengan karakter bunga teratai dan kebutuhan brand tanpa mengeksplorasi gaya visual lain di luar konteks tersebut. Baik, tujuan penelitian dari tujuan penelitian ini yaitu merancang identitas visual dan media promosi digital yang mampu mempresentasikan karakter pondok dekorasi secara konsisten serta meningkatkan keefektifan komunikasi dan jangkauan promosi melalui penerapan desain yang sesuai dengan kebutuhan audiens dan konteks usaha. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada 3. Yang pertama yaitu manfaat bagi mahasiswa, yaitu penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam proses perancangan identitas visual dan media digital sehingga dapat mengembangkan kemampuan analisis, kreativitas, serta penerapan teori desain komunikasi visual dalam konteks nyata. Selanjutnya ada manfaat bagi institusi,
yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi institusi dalam pengembangan kurikulum, khususnya terkait praktik perancangan identitas visual pada UMKM. Yang ketiga, ada manfaat bagi masyarakat, yaitu memberikan kontribusi dalam bentuk solusi visual yang dapat membantu Pondok Deklarasi meningkatkan keefektifan promosi, memperluas jangkauan audiens, dan memperkuat citra usaha, sehingga berdampak pada peningkatan layanan serta pengembangan ekonomi kreatif lokal. Selanjutnya ini adalah 5 penelitian terdahulu yang saya ambil dari tahun 2021 hingga 2025. Selanjutnya ada kebaruan karya. Yang pertama ada penelitian ini menggunakan metode design thinking. Yang kedua menghasilkan identitas baru untuk UMKM. Yang ketiga mengaplikasikan identitas visual untuk promosi di media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk metode pengumpulan data sekunder menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode perancangan media menggunakan metode design thinking, yaitu terdiri dari 5 tahapan. Ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Selanjutnya ada skema perancangan yang dimana ada empathize, ada wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Di bagian define ada wawancara, observasi, analisis SWOT, urgen penelitian, dan solusi penelitian. Selanjutnya ada ideate, ada dibagi ada brainstorming, mind mapping, mood board, dan sketsa. Selanjutnya ada prototype, yaitu GSM, logo, palet warna, tipografi, elemen grafis, dan template postingan. Selanjutnya ada testing, yaitu ada user testing. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Di sini ada penelitian ini dilakukan di kediaman narasumber, yaitu di Desa Pringbanjir Patolan, Blabatu, Gianyar, Bali, dengan durasi penelitian dimulai dari bulan April sampai Juni 2026. Selanjutnya ada empathize. Di sini ada wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai latar belakang usaha, visi dan misi brand, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan identitas visual, serta harapan pemilik terhadap perancangan identitas visual dan strategi digital advertising. Ada observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas usaha, termasuk proses kerja, lingkungan usaha, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Selanjutnya ada studi pustaka yang dimana dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang relevan dengan perancangan identitas visual dan media promosi digital. Sumber yang digunakan berupa buku dan jurnal terkait desain komunikasi visual, branding, dan digital advertising. Selanjutnya ada dokumentasi yang dimana dilakukan untuk mengumpulkan data visual berupa foto, lokasi usaha, proses produksi, arsip desain, dan tangkapan layar media sosial Pondok Deklarasi. Data dokumentasi digunakan sebagai bahan analisis kondisi existing dan dasar pengembangan konsep identitas visual serta media promosi digital. Selanjutnya ada define, di mana analisis wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi Pondok Deklarasi serta kebutuhan perancangan identitas visual dan media promosi digital. Pada wawancara digunakan untuk memahami kebutuhan dan kendala dari pihak usaha, observasi dan dokumentasi untuk mengkaji kondisi visual serta media promosi yang digunakan, dan studi pustaka sebagai landasan teoris dalam menentukan arah perancangan. Keseluruhan analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan, urgensi penelitian, dan solusi perancangan pada tahap selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal Pondok Deklarasi yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu menentukan arah dan strategi perancangan identitas visual serta media promosi digital agar solusi yang dirancang dapat memaksimalkan potensi usaha, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan ancaman yang ada.
Selanjutnya ada adiet, yaitu brainstorming, ada tema, warna, tipografi, elemen visual, ide logo, media yang digunakan, dan target audience. Selanjutnya ada mind mapping, ini adalah mind mapping yang sudah saya buat. Selanjutnya ada mood board, dan di sini ada prototype. Bagian tahapan prototype merupakan tahapan perwujudan konsep desain ke dalam bentuk visual yang meliputi penyusunan grafik standar manual atau GSM, perancangan logo, penetapan palet warna, tipografi, elemen grafis, serta pembuatan template postingan media sosial. Seluruh elemen tersebut dirancang sebagai satu kesatuan sistem identitas visual yang konsisten dan mudah diterapkan pada berbagai media promosi digital dari Pondok Dekorasi. Selanjutnya ada testing atau user testing. Tahap testing dilakukan untuk mengevaluasi hasil perancangan identitas visual dan media promosi digital melalui penilaian kualitatif. Masukan yang diperoleh digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain agar sesuai dengan kebutuhan Pondok Dekorasi dan tujuan perancangan. Sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan selamat sore. Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan selamat malam. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari pemaparan presentasi dari metodologi penelitian yang sudah saya buat. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk Bapak Adi. Terakhir saya ucapkan selamat malam. Oke,